Oke, di video ini kita akan membahas mengenai senyawa-senyawa yang mengalami penyimpangan dari aturan oktet. Seperti kita ketahui bersama, seluruh unsur itu berusaha mencapai kestabilan dengan cara bisa melepaskan elektron atau menggunakan elektron secara bersama-sama dalam ikatan kovalen atau memasangkan elektron. Nah, unsur-unsur tersebut tujuan dari mencapai kestabilan adalah menjadi serupa seperti gas mulia. Nah, kestabilan ini biasanya dicapai dengan cara suatu unsur berikatan kimia dengan unsur lain. Nah, tapi ada beberapa senyawa juga yang ternyata menyimpang dari aturan oktet, tapi faktanya senyawa tersebut tetap ada. Nah, yang pertama ada kelompok senyawa-senyawa yang tidak mencapai oktet. Contohnya adalah senyawa berilium klorida. Berilium bernomor atom 4, sedangkan klor bernomor atom 17. Jumlah elektron valensi berilium 2, dia ada di golongan 2A, sementara jumlah elektron valensi klor 7. Nah, kalau kita gambarkan, berarti senyawa ini beratom pusat Be dan atom yang terikatnya adalah klor. Elektron valensi klor berjumlah 7. Kalau digambar di satu sisi sepasang elektron, berarti hanya ada satu elektron yang belum berpasangan. Sedangkan elektron dari Be itu berjumlah, elektron valensinya berjumlah 2. Nah, untuk mencapai aturan oktet atau kestabilan, Cl akan memasangkan satu elektron dengan satu elektron dari Be, sehingga Cl menjadi oktet. Cl yang kiri juga menjadi oktet. Nah, elektron di sekitar Be, kalau kita hitung ini hanya 4. Jadi Be memang tidak mencapai oktet, elektron di sekitarnya hanya 4. Nah, tapi tidak masalah, senyawa ini tetap ada dan senyawa ini dikatakan menyimpang dari aturan oktet. Nah, senyawa berikutnya bisa juga penyimpangan oktet itu terjadi pada senyawa yang melebihi oktet atau elektron di sekitar atom pusatnya lebih dari 8. Contohnya adalah senyawa PCl5 misalnya. Nomor atom P 15, nomor atom Cl 17. Masing-masing elektron valensinya 5 dan 7. Kalau kita punya atom pusat P dan dia mengikat 5 buah atom Cl, gambarnya kurang lebih akan seperti ini struktur Lewisnya. Elektron Cl jumlahnya, elektron valensinya berjumlah 7. Yang belum berpasangan pasti hanya 1. Nah, sepasang elektron bisa diwakili dengan sebuah garis seperti ini. Jumlah elektron valensi P adalah 5. Saya gambarkan dengan warna lain. Nah, masing-masing atom Cl akan menggunakan satu elektron bersama dengan P supaya Cl menjadi oktet, memenuhi aturan oktet. Nah, tapi kalau kita lihat jumlah elektron di sekitar fosfor itu menjadi 10, lebih dari oktet. Nah, ini juga senyawa yang menyimpang dari oktet. Berikutnya ada juga senyawa yang jumlah elektron totalnya ganjil, elektron valensinya ganjil. Contohnya adalah gas NO2. N ini bernomor atom 7, O bernomor atom 8. Jadi elektron valensinya N 5, elektron valensinya O 6. Nah, kalau kita punya senyawa NO2, berarti atom pusatnya adalah N dan dia mengikat 2 buah O. Kalau kita gambarkan, elektron valensi O jumlahnya 6, yang belum berpasangan pasti 2. O yang ini juga sama. Sorry, ini kelebihan. Seharusnya begini. Nah, elektron valensi N jumlahnya 5. Nah, kalau
kedua elektron dari O dipasangkan dengan dua elektron dari N, maka O akan menjadi oktet. Ini sudah oktet. Yang sebelah sini juga O-nya sudah oktet. Nah, bagaimana dengan N? Elektron di sekitar N jumlahnya ternyata hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lebihnya 1. Nah, ini adalah senyawa yang lebih dari oktet. Sebenarnya kasus ini terjadi karena untuk menunjukkan bahwa ternyata struktur Lewis itu punya kelemahan. Struktur Lewis itu hanya berlaku pada senyawa-senyawa yang sederhana. Kalau senyawanya udah mulai kompleks, dia tidak bisa lagi dipakai untuk menjelaskan. Nah, nanti penjelasannya kayak gini akan lebih lanjut dijelaskan dengan materi di perkuliahan biasanya. Nanti akan ada yang disebut ikatan resonansi. Jadi ternyata di sini ada ikatan antara N dan O yang berpindah-pindah. Jadi ikatan ininya, elektron yang ada di sini kadang memasangkan diri dengan elektron yang di situ. Ada juga teori yang mengatakan begitu. Jadi nanti untuk kasus-kasus khusus seperti ini biasanya dibahas di tingkat lebih lanjut. Ini saya hanya memperkenalkan aja ada beberapa senyawa yang memang menyimpang dari oktet. Tapi pada kenyataannya senyawa-senyawa ini tetap ada di alam. Ada yang kurang dari oktet, ada yang lebih dari oktet, ada yang jumlah elektronnya ganjil.